Selamat datang di video ini. Angkatan Laut Tiongkok merilis rekaman baru yang menunjukkan untuk pertama kalinya operasi kapal induk ganda yang dilakukan oleh formasi Angkatan Laut Besar. Dalam rekaman tersebut, dua kapal induk mereka, Liaoning dan Shandong, berlayar bersama dalam formasi yang cukup dekat di Laut Tiongkok Selatan, sementara patroli selusin pesawat tempur J-15 terbang di atas 11 kapal perang permukaan, dan kemungkinan sejumlah kapal selam yang dirahasiakan juga ikut ambil bagian. Kapal-kapal ini termasuk satu fregat tipe 054A, 5 kapal perusak tipe 052D, 3 kapal perusak besar tipe 055, dan dermaga cepat tipe 901 sebagai kapal pendukung tempur. Keberadaan kapal pendukung tempur tipe 901 memperkuat pandangan bahwa setiap kapal induk dimaksudkan untuk didukung oleh satu kapal pengisian ulang tipe 901. Maka, kehadiran dua kapal induk di formasi ini diikuti oleh dua kapal pengisian ulang tipe 901, yang dapat memberikan gambaran berapa banyak kapal induk yang mungkin dibangun Tiongkok di masa mendatang. Ini juga merupakan pertama kalinya diketahui bahwa Tiongkok melakukan operasi kapal induk ganda, sejak Shandong ditugaskan sepenuhnya pada 2019. Berbeda dengan Angkatan Laut Inggris dan India yang memilih untuk mengoperasikan dua kapal induk mereka dalam waktu 1 hingga 2 tahun setelah penugasannya, Angkatan Laut Tiongkok tampaknya lebih memilih untuk menunggu sampai setiap kapal induk mencapai kemampuan operasi penuh sebelum menggabungkannya dalam satu formasi. Pada Juli 2024, media Tiongkok Global Times melaporkan bahwa kapal induk Shandong telah mencapai kemampuan operasi penuh selama latihan sejauh di Pasifik Barat. Pendekatan ini kontras dengan negara-negara lain yang terlihat lebih terburu-buru dalam menggabungkan kedua kapal induk, meskipun salah satunya mungkin hanya mencapai kemampuan operasi awal. Ini menunjukkan bahwa Tiongkok lebih fokus pada substansi daripada kecepatan dalam membangun armada kapal induk yang mampu beroperasi penuh. Dalam konferensi pers, Kementerian Pertahanan Nasional Tiongkok menyatakan bahwa latihan kapal induk ganda ini adalah bagian dari program pelatihan tahunan PLAN dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tempur kelompok penyerang kapal induk. Operasi kapal induk ganda ini menunjukkan bahwa latihan semacam ini akan menjadi lebih teratur dan lebih sering di masa depan. Yang lebih menarik adalah pesawat tempur baru yang berpatroli di wilayah udara sekitar kapal induk. Meskipun masih menggunakan J-15, kini hadir varian baru J-15 dengan kemampuan senjata, radar, dan fungsi yang lebih canggih. Misalnya, terlihat J-15D, varian peperangan elektronik dengan 2 kursi di Shandong, yang berfungsi untuk mengganggu radar musuh dan sistem rudal dengan tindakan balasan elektronik serta menyerang sistem radar dengan rudal anti radiasi. Latihan Angkatan Laut ini juga mengonfirmasi bahwa J-15D sudah beroperasi, dan ada konfirmasi bahwa J-15B berkemampuan ketapel juga telah memasuki layanan. Kebanyakan J-15 dalam formasi tempur di depan ini adalah J-15B, yang kadang disebut J-15T. J-15B adalah versi yang akan beroperasi di kapal induk tipe 003, Fujian, yang akan diluncurkan dengan ketapel elektromagnetik. Selain itu, J-15B dilengkapi dengan mesin asli baru yang lebih bertenaga, radar AESA dengan modul penerima pemancar, serta sistem senjata yang jauh lebih canggih dibandingkan J-15 standar. J-15B juga dipersenjatai dengan rudal jarak jauh PL-15, rudal dalam jarak visual PL-10, dan kemungkinan dapat menggunakan rudal jarak sangat jauh PL-17 pada ketapel di Fujian. Dengan pengoperasian dua kapal induk aktif, operasi multikapal induk akan menjadi lebih umum di Angkatan Laut Tiongkok. Pada awal November 2024, Liaoning dan Shandong memamerkan kemampuan ini, dengan menghadirkan pesawat tempur baru seperti J-15D dan J-15B. Setelah Fujian ditugaskan, kita mungkin akan menyaksikan operasi kapal induk tri-carrier, di mana ketiga kapal induk berlayar bersama dalam satu formasi. Sekarang beralih ke berita lainnya. Tidak ada kejutan yang tidak terduga di Zhuhai Air Show, karena satu-satunya pesawat yang menonjol adalah J-35A, yang telah menarik minat besar di kalangan penggemar militer menjelang Zhuhai Air Show ke-15. Di antara banyak diskusi seputar acara tersebut, topik yang paling mencolok tidak diragukan lagi adalah debut jet tempur siluman kedua yang dikembangkan oleh Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. Sebelumnya, ada spekulasi bahwa versi Angkatan Laut dari FC-31 akan disebut sebagai J-35, sedangkan varian Angkatan Udara dari FC-31 mungkin tetap menggunakan sebutan J-31. Namun, informasi yang muncul dari Zhuhai Air Show telah memperjelas bahwa pesawat ini secara resmi ditetapkan sebagai J-35,
dan yang dipamerkan kali ini adalah versi Angkatan Udara, yaitu J-35A. Sayangnya, meskipun versi berbasis kapal induk, J-35B, memang ada, belum ada pengumuman mengenai tampilannya pada pertunjukan udara tahun ini, yang tentunya membuat para penggemar militer tidak sabar untuk menantikannya. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Meski demikian, berdasarkan informasi yang bocor, sudah terkonfirmasi bahwa J-35B telah berhasil melakukan uji terbang di atas kapal induk Liaoning. Bagi yang sudah lama menantikan J-31, mungkin ada rasa kecewa. Namun, situasi ini sebenarnya bisa dipandang sebagai perkembangan positif. Penamaan resmi dan peluncuran J-35 menandakan bahwa jet tempur siluman kedua yang dibeli oleh militer Tiongkok telah diumumkan secara resmi, yang mencerminkan kemajuan signifikan bagi industri kedirgantaraan Tiongkok. Perkembangan ini juga menyiratkan bahwa kemampuan operasional siluman Angkatan Udara Rakyat, khususnya dalam jumlah jet tempur siluman yang dimilikinya, akan mengalami peningkatan substansial di masa depan. Dari sudut pandang visual, sudah ada perbedaan mencolok antara J-35B dan J-35A, yang berasal dari perbedaan metode peluncuran dan pendaratan yang diperlukan untuk pesawat tempur berbasis darat dan berbasis kapal induk. Namun demikian, dari sudut pandang peningkatan kemanjuran militer, kemungkinan besar Angkatan Udara Rakyat akan segera memulai integrasi J-35A dalam skala besar ke dalam armadanya. Hal ini kemungkinan akan melibatkan penggantian model lama seperti J-10A, J-8, dan J-7 dengan J-35A yang lebih canggih. Jet tempur siluman hanya dapat mencapai pengurangan biaya operasional yang signifikan jika diproduksi dan dikerahkan dalam jumlah yang cukup besar. Pendekatan ini tidak hanya mendukung versi ekspor FC-31, tetapi juga memposisikannya dengan strategi harga yang lebih kompetitif. Pada Zhuhai Airshow tahun ini, kemungkinan besar J-35A akan melakukan pertunjukan udara, terutama mengingat pesawat tersebut telah ditingkatkan ke mesin WS-13E, yang memiliki tingkat daya dorong yang jauh melebihi mesin buatan Rusia, Al-31F. Selain itu, pesawat ini diharapkan dapat menghilangkan masalah sebelumnya, yaitu mengeluarkan asap hitam, serta meningkatkan rasio daya dorong terhadap berat secara keseluruhan yang tinggi. Hal ini memungkinkan pesawat untuk memberikan demonstrasi kemampuan penerbangan yang spektakuler. Tentu saja, pertanyaan utama yang menarik perhatian publik adalah apakah J-35A pada akhirnya akan dilengkapi dengan mesin WS-19, karena aspek ini lebih menarik perhatian banyak pengamat. Namun, penting untuk dicatat bahwa kekuatan sebenarnya dari J-35A, khususnya kemampuan silumannya, mungkin tidak terlihat jelas selama pertunjukan udara. Menurut saya pribadi, performa siluman J-35 termasuk yang terbaik di dunia. Sangat mungkin pesawat ini bahkan melampaui F-22 dan F-35 Amerika. Hal ini disebabkan oleh keunggulan pengembangan yang dimiliki pesawat ini, yang tidak hanya memiliki karakteristik siluman yang luar biasa namun juga dilengkapi dengan sistem avionik terdepan, radar on-board, dan persenjataan canggih. Selain itu, Zhuhai Airshow tahun ini menampilkan sejumlah hal penting dan menarik, termasuk pameran jet tempur J-20 yang ditingkatkan dan partisipasi Su-57. Meskipun beberapa peserta telah menyatakan antisipasinya terhadap versi domestik dari mesin WS-20, khususnya pesawat angkut Y-20B, tata letak pameran saat ini menunjukkan bahwa kedatangan awal terdiri dari Y-20A dan varian pengisian bahan bakar udara, U-20. Apakah Y-20B akan tampil di acara tersebut masih menjadi fokus perhatian banyak pengamat. Tidak diragukan lagi, sorotan utama lainnya dari Zhuhai Airshow tahun ini adalah beragamnya kendaraan udara tak berawak yang dipamerkan oleh industri kedirgantaraan, elektronik, dan persenjataan Tiongkok. UAV ini memiliki tipe yang bervariasi, berteknologi maju, dan menunjukkan karakteristik kinerja yang sangat baik. Teknologi drone Tiongkok telah mencapai tingkat kecanggihan yang menakjubkan, tidak hanya UAV militer yang menarik perhatian, namun juga berbagai produk drone penerbangan sipil yang dipamerkan. Hal ini menggambarkan sepenuhnya realitas sektor UAV Tiongkok yang berkembang pesat dan kemampuan teknologinya yang terus meningkat. Tentu saja, jika ada kemampuan ofensif, maka harus ada langkah-langkah defensif. Sebagai respons terhadap gaya operasional yang diamati di medan perang di Ukraina, pertunjukan udara tahun ini akan menampilkan banyak produk anti-drone.
Perkembangan ini pasti akan menarik perhatian sektor pertahanan di seluruh dunia. Dalam hal peralatan tempur darat, tank tempur utama VT-4 yang dipamerkan dilengkapi dengan 2 set sistem pertahanan aktif peluncuran ganda, yang juga akan menjadi sorotan utama pameran ini. Secara keseluruhan, penampilan publik dan demonstrasi penerbangan J-35A, serta kehadiran berbagai kendaraan udara tak berawak, sudah lebih dari cukup untuk memastikan bahwa Zhuhai Air Show tahun ini menjadi ekstravaganza penerbangan yang benar-benar tak terlupakan. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.